Setelah pegawai mengatakan bahwa kartu tersebut tidak dapat menutupi total belanja yang mencapai jutaan, semua orang langsung terkejut dan tidak percaya. Para rekan kerja mengira pasti telah terjadi kesalahan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengundang mereka berbelanja di toko mewah justru tidak mampu membayar jumlah yang bagi mereka terdengar biasa? Namun pegawai itu dengan tegas menjelaskan bahwa kartu tersebut sudah dicoba beberapa kali dan hasilnya tetap sama, yaitu saldo tidak mencukupi. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika tidak ada kartu lain, situasi itu bisa dianggap sebagai tindakan meninggalkan pembayaran. Mendengar hal itu, Sumiati berpura-pura terkejut dan bertanya apakah pegawai itu sudah benar-benar memeriksa asal kartu tersebut. Seolah ingin memperkuat situasi, kekasih Sumiati juga ikut berbicara. Ia menyatakan bahwa sahabat itu adalah seorang pewaris kaya, bahkan memiliki kartu hitam tanpa batas. Mustahil kartu seperti itu bisa ditolak. Pegawai toko itu justru tersenyum sinis. Ia menjelaskan bahwa pemegang kartu hitam adalah pelanggan istimewa, dan mereka telah dilatih secara khusus untuk mengenalinya. Tidak mungkin mereka salah mengenali kartu semacam itu. Ia lalu menyerahkan kartu milik sahabat tersebut kepada sang kekasih untuk diperiksa langsung. Saat melihatnya, sang kekasih terdiam, wajahnya berubah kaget. Ia bertanya apakah sahabat itu sedang bercanda, karena kartu itu hanyalah kartu biasa, dengan batas kredit beberapa ribu yuan. Sahabat itu pun ikut tertegun. Ia tidak pernah benar-benar memahami bagaimana kartu kredit bekerja. Selama ini, setiap kali ia pergi berbelanja bersama Sumiati, semua pembayaran selalu dilakukan tanpa batas menggunakan kartu, berapapun jumlahnya. Rasa iri yang selama ini ia pendam membuatnya berpikir bahwa ia juga bisa melakukan hal yang sama. Ia pernah bertanya kepada Sumiati, apakah jika ia memiliki kartu kredit, ia juga bisa berbelanja sesuka hati? Saat itu, Sumiati menjelaskan dengan tenang bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kartu seperti itu, dan sebaiknya tetap berbelanja sesuai kemampuan. Menggunakan kredit secara berlebihan justru akan membawa masalah. Sahabat itu saat itu hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa sedang diremehkan. Ia yakin suatu saat bisa memiliki kartu yang sama. Dan baru saat itulah ia menyadari kenyataan pahit bahwa kartu miliknya hanyalah kartu dengan batas paling rendah. Melihat situasi yang semakin canggung, para rekan kerja mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sahabat itu tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Kemudian, pegawai toko mengungkap sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Ia mengatakan bahwa sahabat itu sebelumnya mengaku sebagai putri ketua grup perusahaan. Kebetulan, pada saat yang sama, manajer toko baru saja tiba. Ia pernah bertemu dengan putri ketua tersebut sebelumnya. Untuk menghindari kesalahpahaman, pegawai itu berniat memanggil manajer untuk memastikan identitasnya. Para rekan kerja justru merasa senang. Mereka berpikir ini mungkin akan berakhir dengan keuntungan bagi mereka, bahkan berharap mendapatkan belanja gratis. Namun di sisi lain, sahabat itu mulai panik. Identitas yang ia gunakan hanyalah kebohongan yang dibuat secara sembarangan. Ia takut semuanya akan terbongkar di hadapan manajer. Ia segera berusaha menghentikan pegawai tersebut, mengatakan bahwa ia tidak ingin identitasnya diungkap. Tetapi semuanya sudah terlambat. Manajer toko sudah berjalan mendekat. Dengan sikap serius, ia mengatakan bahwa ia akan menyambut langsung putri ketua jika benar ada di sana. Namun, ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang berani menyamar akan menghadapi masalah besar. Mendengar itu, para rekan kerja mulai emosi. Mereka meminta manajer untuk melihat sahabat tersebut dengan jelas. Namun sahabat itu justru bersembunyi di pelukan kekasihnya, tidak berani mengangkat wajahnya. Semua orang terus membujuknya. Mereka yakin bahwa jika ia benar-benar seorang pewaris kaya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Sang kekasih pun mencoba menariknya agar berdiri tegak. Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Manajer toko tiba-tiba mengenali Sumiati yang selama ini diam, lalu langsung menyapanya dengan penuh hormat dan kehangatan.